Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul secara daring via Zoom dalam acara webinar public speaking dengan tema The Art and Fun of Public Speaking, Effective Presentation Techniques, Storytelling, and Having Fun. Pertama-tama yang terhormat, kepada yang terhormat Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Firdaus Amyar, SEMAAK, CA, PhD, kepada yang terhormat Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Sutarti, SEMM, SAS, kepada yang terhormat Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Nusa Muktiaji, IRMM, dan kepada para dekan, kepala prodi, serta direktur vokasi, dan jajaran sivitas akademika Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Adapun untuk susunan acara, perkenankan saya bacakan sebagai berikut. Untuk yang pertama, merupakan pembukaan acara, lalu sambutan Wakil Rektor 3, sambutan Kepala Unit CDC, lalu materi webinar, dan yang terakhir merupakan penutup dan sesi foto bersama via Zoom. Demikian susunan acara pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, maka kita masuki acara pertama, yaitu sambutan dari Wakil Rektor 3 Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan kepada Bapak Dr. Nusa Muktiaji, IRMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kornel yang saya hormati, terima kasih Pak sudah bersedia untuk share dengan mahasiswa saya. Kebetulan Pak Rektor nggak bisa menyambut Bapak, jadi saya nih wakilnya nggak apa-apa karena ada keperluan Pak gitu. Ya, jadi itu. Lalu yang terhormat Bu Nani Cahyani ya sebagai Ketua CDC dan rekan-rekan struktural lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Ya, dan mahasiswa-mahasiswi saya yang saya cintai. Hari ini kita akan mendengarkan share atau seminar melalui daring yang dia diberikan oleh Bapak Kornel, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran yang membuat kamu hijrah. Apa sih artinya public speaking? Apalagi ditambahin art and fun. Jadi saya juga nggak tahu art and fun apa. Jadi pas Pak Kornel dan kita mendengarkan juga itu satu soft skill sendiri. Jadi dengan mendengarkan yang baik nih mahasiswa saya nih pasti yang baik gitu loh. Dan terus terang karena ini soft skill, jadi setelah nanti mendengarkan dari Pak Kornel itu kamu mencoba paling sial mencobanya di depan kaca gitu loh. Ya, ngobrolnya kan gitu loh, paling sial tuh. Paling nggak sial kamu ikut berorganisasi dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus. Jadi misalnya menjadi hima, cara memimpin rapat dan sebagainya, cara persiapan, semua bekal-bekal yang dikasih oleh CDC melalui Bu Nani dan rekan ini adalah supaya kamu bisa mempresentasikan apa yang kamu kerjakan. Jangan kamu kerja yang mempresentasikan orang lain. Yang dapat nama nanti orang lain itu, kamunya yang kerja. Kan gitu. Nah ini makanya Bu Nani dan rekan-rekan di CDC menghadirkan Pak Kornel ini adalah saya aja langsung tertarik sama Pak Kornel dengan gayanya. Bapak baru wisuda ya, katanya wes langsung kan itu mengadakan langsung welcome itu namanya. Ya jadi salah satu cara-cara yang seperti itu ya, yang fun seperti itu setiap dekade berbeda-beda. Ya, sekarang lucunya saya aja dipanggil sama anak saya bapak-bapak. Katanya kaum milenial ini nanti akan dijelaskan mungkin sama Pak Kornel.
Dan saya tidak panjang lebar nih, cuman saya ucapkan terima kasih semua untuk rekan-rekan CDC dan rekan bisa menghadirkan Pak Kornel. Terima kasih Pak Kornel, mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan yang bagus dari Pak Kornel. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nusa Muftihaji IRMM atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan di Kepala Unit Career Development Center, Ibu Hajah Nani Cahyani, DRA MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para struktural, Wakil Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, kepada para dekan, kepada para Kaprodi, Sekprodi, Direktur Vokasi, dan rekan-rekan semua, selamat datang di ruangan virtual, selamat sore, dan tak lupa juga saya ucapkan kepada Kang Kornel di ruang virtual, sebagai yang pada sore hari ini saya undang khusus sebagai narasumber pada webinar tentang public speaking dengan tema The Art and Fun of Public Speaking, Effective Presentation Technique, Storytelling, and Happy Fun. Jadi, dan selamat bergabung juga, serta selamat berjumpa pada teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang saat ini, mohon maaf, mungkin terganggu waktu magangnya, karena memang ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang di dunia usaha dan di dunia industri. Dan, apa kabar dan salam sehat buat semua. Pertama-tama izinkan saya bertim CDC menginfokan bahwa kegiatan webinar ini adalah suatu kegiatan rutin yang memang kami lakukan sebagai bekal khusus untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir sebelum mereka lulus dan siap untuk masuk ke dunia kerja dan bersaing di dunia kerja. Yang kedua juga perlu kami infokan bahwa kami sampai sore hari ini itu adalah pesertanya ada 450 mahasiswa, alhamdulillah. Mungkin nanti juga akan biasanya suka menyusul pada hadir juga. Nah, sungguh di luar ekspektasi saya pribadi bahwa sore hari ini saya bisa mengundang seorang profesional yang sudah berjibun pengalamannya dengan latar pendidikan yang juga sungguh sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu kehormatan nih Kang. Alhamdulillah, terima kasih sekali nih apresiasinya. Saya selama ini banyak diskusi dengan Akang ya. Jadi saya apapun ya. Jadi adapun maksud dan tujuan dari diselenggarakannya webinar ini adalah tidak lain bahwa memang kami dari pihak kampus ini ingin memberikan sedikit banyak ilmu dan pengalaman. Bagaimana supaya anak-anak didik kami ini menjadi lulusan yang bisa berdaya saing tinggi di dunia kerja. Karena memang ini adalah berdasarkan info dari para user, di mana bahwa banyak lulusan perguruan tinggi saat ini adalah kurang memiliki kepercayaan diri. Ya, khususnya kalau mereka disuruh berbicara di depan umum, tim kerja dan lain-lain. Nah, semoga dengan tema yang diangkat pada sore hari ini teman-teman mahasiswa bisa lebih percaya diri dan tertarik dalam berpublic speaking dengan berbagai macam seninya dan fun dalam menjalankannya. Nah, untuk itu saya percaya bahwa narasumber yang pada sore hari ini hadir, ini akan banyak sharing pengalamannya serta berbagi ilmu kepada kita semua karena beliau adalah pakar di bidangnya. Sekali lagi, Kang, terima kasih banyak kepada Kang Kornel selaku narasumber mahasiswa. Kita sama-sama simak dan insya Allah bahwa kegiatan ini akan banyak bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mewakili dari tim CDC. Selamat berwebinar, sukses dan lancar untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Hajah Nani Cahyani dari AMSI atas sambutannya.
Selanjutnya, kami akan memasuki sesi materi seminar yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Cornel Hilmawan Sumardi, yang dipandu oleh Nuri Fitriani sebagai moderator. Kepada Nuri, dipersilahkan waktunya. Kepada MC, hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada sore hari ini mengambil tema The Art and Fun of Public Speaking, Effective Presentation Techniques, Storytelling, and Having Fun. Bagi kalian yang mudah nervous, berkeringat, gemetar saat akan berbicara di depan publik, dalam webinar kali ini, narasumber kita memberikan tips and trick cara mengatasi dengan terus mengikuti webinar ini. Dan jika ada pembahasan yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan langsung kepada narasumber kita, sehingga dapat menjadi manfaat bagi kalian. Itu yang kami harapkan dalam webinar kali ini. Public speaking ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, sehingga akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap hadirin bisa mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau bernama Cornel Hilmawan Sumardi MA, yang lahir pada tanggal 27 September tahun 1960. Beliau merupakan lulusan The Fletcher School of Taft University, Boston, Massachusetts, tahun 1992, Master of Arts degree in International Strategic Business Management, International Communication, and International Technology Policy and Management, Faculty of Social and Political Science, University of Indonesia pada tahun 1989, Bachelor of Arts degree in International Relations, Fulbright Scholar, US Scholarship Study in International Relations. Beliau juga pernah menjabat sebagai Head Investor Relations pada PT Pertamina pada tahun 2008 sampai dengan September tahun 2009, dan menjadi Director Brand Marketing dan Communication di EY Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Sekian penjelasan singkat mengenai narasumber kita. Selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan. Setelah waktu penyampaian materi, nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung saja di-unmute dan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara kita, yaitu Bapak Cornel Hilmawan Sumardi, untuk menyampaikan materi pertamanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pak Mukti Haji, Teteh, Nani, dan semua. Adalah suatu kehormatan buat saya bisa sharing hari ini di hadapan hampir 352, lebih dari 352 orang yang hadir dari sekolah ini. Saya juga mau menyampaikan selamat berpuasa bagi yang menyelenggarakan ibadah puasa hari ini. Mudah-mudahan kita bisa isi sisa waktu ini menjelang buka nanti. Nah, saya mau share-nya, ini materi yang saya mau share sesungguhnya adalah materi workshop. Materi workshop, tapi saya kepaksa penggal karena biasa workshop itu interaksi dan face-to-face dan lebih panjang. Tapi kita pakai Zoom, mudah-mudahan masih bisa nyampe esensinya dan masih bisa masuk dalam waktu yang ada. Mohon izin saya mau nge-share materinya. Bentar ya, ini gampang-gampang susah nih. Dan mudah-mudahan film dan lain-lain ini juga bisa lancar ya. Oke. Share. Bentar ya, saya nyalain dulu. Oke. Jadi langsung aja, terima kasih udah diperkenalkan. Langsung aja. Sore ini saya mau coba mulai dengan mengajak adik-adik, teman-teman untuk bisa membayangkan.
Kita bayangin ya, kalau dalam waktu 1 jam ke depan, semua yang ada di sini menjadi public speaker yang keren. Jadi kita mulai dari ngebayangin, iya ya, mungkin gue bisa jadi public speaker dengan keren dengan ambil kiat-kiat yang saya bisa sharing di sore ini. Ini ada X-nya, saya mati dulu. There we go. Oke, coba. Oke, kita bayangin ya. There we go. So, judul hari ini, mudah-mudahan kelihatan di sini, adalah The Art and Fun of Public Speaking. Oke, tadi Pak Mukti Haji nanya apa sih kok fun dan art. Saya sengaja masukin ini bukan the art and science, tapi art and fun, karena memang waktu saya ngobrol sama Nuri, sama Mega, sama Teh Nani, segala macam, kesannya memang public speaking itu sesuatu yang nggak menyenangkan gitu ya, yang susah gitu. Jadi saya di sini sengaja mau bilang bahwa ini adalah sesuatu yang fun. Mudah-mudahan di ujung akhir sesi ini bisa iya ya, menyenangkan juga ya. Nah, ini pertanyaannya adalah kenapa sih public speaking skills itu penting ya, atau soft skill itu penting? Pada dasarnya ini. Dan saya dengan sama Teh Nani itu ngomong panjang lebar sebelum ketemu di sini juga adalah bahwa kalau kita pandai atau bisa memiliki public speaking skill yang baik, kita akan menambah daya saing kita sendiri. Ya, kita bisa inspirasi orang-orang lain untuk bisa ikut apa yang program yang kita inginkan atau ide. Bisa bangun semangat kalau kita bisa bicara dengan baik, mendapat dukungan, dan yang penting juga bermanfaat untuk pengembangan karir. Karena sebagian besar dari yang hadir di sini kan akan lulus ya. Nah, 2 hal yang buat saya paling penting adalah menambah daya saing dan pengembangan karir. Jadi baru tadi habis kita subuh ya Teh ya, saya bilang bahwa saya takut banget ya kalau adik-adik atau teman-teman dari di sekolah ini memiliki kompetensi yang bagus, tapi dilibas sama anak di sekolah lain yang kompetensinya nggak begitu kompeten, tapi jago ngomong atau pede ngomongnya. Nah, itu yang buat saya itu sayang sekali. Karena kita yang sebagai user juga nggak terlalu banyak bisa waktu pada saat wawancara untuk benar-benar mendalami gitu. Kesannya, aduh, ini orang ngomongnya oke loh gitu. Ya udah dia aja deh gitu. Padahal kompetensinya mungkin adik-adik atau teman-teman tuh yang lebih bagus. Oke? So this is very very important. Kalau bisa di ujung sesi ini punya pemikiran atau cara pandang yang berbeda. Saya mau ajak untuk aturan dasar dari acara ini ya. Kita sepakat ya bahwa nggak ada pertanyaan yang bodoh. Ada bodoh kalau tidak mengerti tapi nggak bertanya. Ya, there is no stupid question. It's stupid if you don't understand and you don't ask. Ini namanya active learning. Jadi kita tuh belajar di sini atau sesi ini adalah sharing, Anda bisa cerita, saya cerita, ujungnya semua yang hadir di sini kita sama-sama pinter gitu. Jadi namanya, maka kita sebut dengan active learning. Jadi sepakat ya, kalau ada yang nanya-nanya lewat chat, lewat Nuri dan lain-lain. Oke? Saya mau kasih tahu bahwa ini ada pepatah dari seorang namanya Anthony Douglas Williams. Dia bilang, pengetahuan datangnya dari belajar, kearifan datangnya dari menjalani hidup. Saya sesungguhnya nih mau jujur aja, kalau IPK atau GPA-nya dibanding sama kalian, mungkin saya juga nggak tinggi-tinggi amat, ya. Tapi saya bisa ada di sini dan berbagi karena saya udah lebih sering jatuh bangun dan bangun lagi dibandingkan dengan kalian. Jadi muncullah kearifan. So my wisdom, karena saya basically udah lebih lama hidup di dunia ini aja sih, nggak pinter-pinter amat. Oke? Jadi yang kesempatan ini adalah kesempatan untuk berbagi. Oke? Kurang lebih ini ya, kita bikin ngomongnya cuma pendek aja, agak panjang, tapi adalah mengenai public speaking, the prep, saya bilang. Dan showtime, this is showtime right now ya. Dan dahsyatnya kekuatan bercerita dan lain-lain. Saya mau kasih tahu aja bahwa di antara setiap bagian ini, akan ada waktu untuk berhenti, jadi silakan nanya pada saat sebelum kita move on ke segmen berikutnya ya. Jadi nggak usah nunggu sampai ujung terakhir. Ujung terakhir kita bisa ngobrol lagi kalau masih ada waktu.
tapi bisa langsung nanya supaya nggak lupa. Oke? Kita mulai dengan Oke. Kayak ini, saya bagi kearifan duluan. Biasanya kita takut kan kita tidak tahu. Disuruh maju ke depan atau suruh pergi ke Finlandia, aduh gue takut gue nggak tahu tentang itu. Tapi ada juga yang sebagian orang bilang, weh oke deh, saya nggak tahu di tempat tapi oke aja. Nah itu juga harus hati-hati ya karena harus ada persiapan. Tapi biasanya begini nih, kita takut duluan, belum apa-apa udah takut duluan. Kalau nggak maju ya, oke. Kalau saya nanya di floor ini, siapa sih yang takut atau kurang pede berbicara di depan orang banyak? Pasti yang angkat tangan juga pasti banyak ya kali ya. Tapi ini ada studi, bentar ya agak lambat, tentang ketakutan sosial, oke? Social scares. Kalau dilihat yang paling atas. Oke. Public speaking itu adanya di paling atas berdasar untuk survei ini ya. Ini kebetulan di Amerika Serikat dilakukan survei. Ada survei lain yang mengatakan bahwa ada yang lebih serem dari survei mengatakan lebih serem daripada public speaking itu adalah orang lebih takut sama ular ya. Tapi di sini adalah beberapa hal yang dianggap menakutkan bagi yang disurvei, yang bikin serem. Termasuk juga kalau kita diminta untuk bicara di kelas, oke ya. Atau juga kita seringkali dianggap takut kalau harus ketemu orang baru. Atau juga misalnya pergi ke pesta, apalagi datang ke pesta sendirian, itu juga dianggap sesuatu yang bikin serem ya secara sosial. Indonesia ini agak sering ya, kadang-kadang untuk menyampaikan perbedaan pendapat, khususnya dalam kelas atau apa juga agak menakutkan, jadi orang agak enggan melakukan. Pacaran, pertama kali pacaran ya, nggak tahu ya, saya udah lama banget nggak pacaran, jadi saya nggak tahu. Termasuk juga ada orang yang merasa takut kalau makan atau lagi minum, itu dilihatin orang lain. Saya sendiri adalah yang paling bawah, menggunakan WC umum. Saya terus terang takut banget itu ya. Oke, so this is it. Dan biasanya tuh orang tuh nyebutinnya tuh takutnya tuh karena demam panggung. Gue nggak bisa napas nih, sesak napas gitu, nggak pede. Aduh takut nih disorotin orang banyak. Terus kok salah ngomong gimana ya gitu. Terus tidak siap. So basically ini adalah penyebab orang menjadi takut untuk melakukan public speaking. Ya. Tidak siap ini adalah sesuatu yang penting. Coba ini agak lambat. Karena persiapan adalah kunci ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa keberhasilan terjadi di saat peluang bertemu dengan kesempatan. Success is when opportunity meets preparation at the same time. Ya, ada peluang tapi nggak siap, nggak ada gunanya juga. Udah siap dari kapan tahu, tapi nggak pernah ada peluang, nggak ada hasilnya juga. So basically keberhasilan adalah kalau dua hal ini pas bertemu, oke? Nah jadi yang untuk sesi ini adalah kita fokus kepada kesiapan. Nanti peluang itu pasti bisa entah diciptakan sendiri atau datang dari sekolah atau dari aktivitas-aktivitas lainnya ya. Oke, saya mau ingetin aja beberapa hal yang harus dilakukan persiapan ya supaya lebih pede nantinya. Tapi ini adalah lebih banyak ke presentasi fisik ya, walaupun nanti presentasi di remote saya juga ada ya. Ini kok nggak nongol. Oke, yang nomor satu adalah kita harus tahu siapa audiens saya, ya, profilnya. Itu ada pengaruhnya adalah gimana cara ngomongnya nantinya ya. Terus bahasa digunakan apa? Terus nuansanya mau kayak gimana? Ini kayak untuk hari ini saya sengaja mau agak santai, saya pakai stool dan lain-lain. Tapi harus tahu ya, saya dengan Teh Nani ini, Ibu Nani itu, ngomong mengenai profil Anda itu ada kali kumulatif 2,5 jam. Dibagi beberapa kali sesi ketemu. Karena buat saya penting, siapa sih yang adik ngomong
gitu ya. Datang lebih awal. Ini juga berlaku buat untuk yang remote kayak gini. Saya dengan Mas Farhan tadi udah dari jam 3 ya, jam 3 sebelumnya malah udah mulai setup untuk lagi siap. Nah, yang ketiga adalah ini agak penting nih ya kalau kita di sana. Kita itu harus datang lebih awal supaya kita bisa ngobrol sama panelis, ngobrol sama, sorry ya ini item-item nongol di layar saya, ngobrol sama audiens, sama panelis, karena dari situ kita itu bisa dapat ide untuk apa yang mau diomongin, untuk bisa nyambung sama audiensnya ya. Nah, terus ada pertanyaan, saya pernah ada nanya, Pak, kalau kita itu di luar kota, terus kita datangnya malamnya, nggak sempat lihat venue-nya, nggak sempat itu gimana? Ya udah, minta panitia fotoin aja ruangan kayak gimana. Nanti kita bisa lihat penempatan diri di mana. Oke? Nah, ya. Ini agak penting, ya. Karena kalau kita udah kenal dengan audiens, berarti kita ada hubungan, kayak teman. Dan bicara sama teman itu jauh lebih nyaman. Ya kan? Kita bisa punya ide topik. Apa sih yang kita bisa sambung pas di atas panggung. Dan harus tahu ya ini ya, semua orang yang ada di ruangan itu, apakah itu auditorium, atau apa itu kelas, apa itu kayak begini, semua ingin Anda berhasil. So, don't worry. Itu bukan satu hal yang harus takut. Oke? Nah, saya udah minta tolong sama Nuri sama Mega untuk ada yang ikutan di latihan ini, ya. Aktivitas. Saya minta satu orang untuk kalau boleh nyalain kameranya, kalau boleh ya, untuk cerita aja, 30 detik aja, pendek aja. Perjalanan saya hari ini sampai saya bisa ikut di sini. Kemudian untuk 2 orang adalah bercerita antara orang siswa lama IBIK dengan mahasiswa baru tentang tempat nongkrong yang asik di mana sih di sini, ya, ngobrol. Satu ngomong ke yang lain, ngobrol. Satu lagi adalah melakukan presentasi. Oke? Kalau nggak salah tadi dibilang yang akan melakukan exercise pertama adalah Darmawan, kalau nggak salah? Betul? Ade Darmawan, Pak. Ade Darmawan? Iya. Oke. Ade Darmawan gimana? Saya kalau stop dulu atau gimana ya? Mas Farhan, saya stop dulu ya? Mas Farhan? Iya Pak, baiknya stop dulu aja. Oke. Mana Ade Darmawan yang mana? Silakan. Ade. Ade masih di unmute tuh. Ade, di mute. Nah. Ade itu yang cakep, Pak. Mute. Ya. Pada Pak Kornel tadi ini sih apa namanya kan di mute all ya, jadi baru bisa unmute kalau misalkan diizinin sama yang adminnya atau hostnya. Oh gitu. Gue sangkain lo gatek. Pada bisa aja. Oke, silakan. Oke, ini ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan Kornel dari panitia webinar public speaking pada hari ini dan Pak Nusa Mufti Aji untuk kesempatan saya bisa menyampaikan sharing session ya tentang aktivitas saya hari ini kayak gitu ya. 30 detik. 30 detik. Oke, siap Pak. Pertama untuk aktivitas saya hari ini saya bangun di jam 3 pagi. Nah, saya menjalankan kayak ibadah sahur karena kebetulan kan bulan ini kan ada Ramadan, gitu. Jadi kita menjalankan ibadah sahur. Setelah kayak gitu dan baru bangun itu di jam 8 pagi kayak gitu. Nah, itu termasuk kategori kesiangan sih, tapi untuk apa namanya untuk hitungan mahasiswa magang kita masih bisa kayak masuk dari jam 9 sampai jam 3 sore nanti kayak gitu. Nah, kemudian saya tadi saya berangkat ke tempat magang ini naik angkot, tepatnya naik 02 Sukasari kayak gitu ya.
Dan saya turun di depan Gang Kesatuan atau di depan Ngesti, teman-teman. Kemudian saya masuk ke unit. Saya magang di Kampus IB Kesatuan Bogor, tepatnya di Biro Administrasi dan Umum atau kece-nya kalau dipanggil sama mahasiswa bukan di manajemen aset buat ngelola aset dari IB Kesatuan. Nah, alhamdulillah sih tugas dari magang saya ini, alhamdulillah hari ini cukup ke handle semua. Bisa dikatakan progresnya 80% bisa selesai semua. Dan saya sih target buat tugas magang saya sebelum libur lebaran ini bisa selesai semua, amin gitu. Nah, kalau misalkan ini untuk aktivitas saya sehari-hari, tadi sih diminta buat kayak sharing juga tempat-tempat yang menarik di Kampus IB Kesatuan Bogor, udah kayak gitu. Oke. No, itu untuk temannya ya. Anda cukup segitu. Oke? Sip. Tepuk tangan buat Ade Darmawan ya. Terima kasih Ade. Oke. Sip. Sekarang berikutnya adalah, saya lupa namanya, Nuri. Untuk selanjutnya itu Shirley dari akuntansi D3, Pak, sama Yumi Takeda dari manajemen pemasaran S1. Oke. Nah, sebelum berdua ngomong, teman-teman diperhatikan ya. Ini saya sengaja ambil dua, satu gaya presentasi, satu lagi gaya ngobrol. Ini agak penting untuk nyambung ke depannya nih ya. Silakan. Mana nih? Namanya siapa? Nur, maaf. Nur? Namanya Shirley, Pak, dari akuntansi D3, sama Yumi Takeda dari manajemen pemasaran S1. Boleh nama lengkap di sini ada Sally. Shirley Kusnanda, Shirley Aprian. Itu ada tuh, namanya from sini. Saya Pak, katanya tuh. Kusnanda. Silahkan dimulai. Ayo Sherly, ngomong dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shirley Kusnanda dari kelas 6D3 Akuntansi Pagi. Kak Yuminya mana ya? Halo? Yumanya kemana? Oke. Nurias. Kalau enggak gini aja, Shirley ngomong sama Nuri aja. Nuri anak baru, Shirley ngasih tahu tempat nongkrongnya. Oh iya, ya. Pak. Oke. Kayaknya masih mute ya. Iya, tuh kan aku nggak Gini loh. Iya. Oke, Halo, silakan. Kak. ya. 30 detik. Aku jadi Halo? Yuminya ada, Pak? Ada. Oke. Oke, guys. Ini udah usahanya bagus. Sorry ya. Ini teknologi kita Indonesia masih negara berkembang, jadi bukan salah Iya, Pak, Anda. nggak apa-apa, Pak. Salahnya infrastruktur. Intinya, saya tadi kalau misalnya kita interaksi, bisa kelihatan antara orang yang melakukan presentasi sama orang yang ngobrol antara berdua. Oke?
poinnya cuma satu adalah pada dasarnya adalah kalau kita mau melakukan presentasi, datang lebih awal, kenalan sama orang-orang di sana, dan jadi kita bisa interaksi, bisa kayak ngobrol begini, karena udah pernah sebelumnya. Jadi selalu datang lebih awal untuk kenal, oke? Jadi itu lebih tenang, oke? Jangan dadakan, jangan itu. Saya mau kembali lagi ke materi saya ya. Ini saya terus terang agak takut juga nih, bisa apa enggak? Karena waktunya. Oke. Oke. Saya mau kasih contoh di sini kalau udah kelihatan ya. Ini adalah salah satu acara yang saya bikin yaitu Global Bond. Ya, saya mengundang para investment banking di seluruh dunia untuk hadir ke Pertamina dan kita melakukan laporan. Ya. Nah, kenapa saya unjukin foto-foto ini adalah saya untuk sesi ini itu menjadi host. Host itu bukan MC ya, jadi host ya. Jadi semua tuh harus gantung kepada saya untuk jalaninnya. Yang penting juga nih orang-orang yang hadir juga orang-orang yang penting semuanya. Tapi kalau kita lihat gambar di sini, sebelum mulai saya ngobrol dengan orang-orang yang ada di sana. Dan waktu itu ada kejadian, salah satu orang dia terbang dari orang Inggris terbang dari Hong Kong. Pagi banget, kita masih rapi-rapi dia datang. Gue bilang, wah kok pagi banget datang? Loh, undangannya kan jam 8. Enggak, kita jam 9, ada jam 10, kayak gitulah. Saya juga agak nggak enak. Jadi kayaknya itu karena sistem itu berubah ya. Kalau saya Hong Kong itu kalau 2 jam atau 1 jam di depan kita, dia datang lebih awal. Jadi sebenarnya kesalahannya ya udah saya minta maaf aja. Nah, tapi yang menariknya pada saat saya di atas panggung, sama satu saya ucapkan terima kasih udah datang berjuang di hari Senin melawan lalu lintas. Tapi secara khusus saya nyambung ke orang yang tadi mengeluhkan data yang ada di undangan digital saya itu salah, ya jamnya salah. Jadi saya bisa ngomong di atas panggung. Sama yang ibu-ibu sebelah kiri juga, dia itu juga bercerita dan dia wish me luck apa supaya lebih supaya sukses acaranya. Sedangkan yang orang mulia di bawah ini adalah dia nunjukin beberapa masalah yang berkaitan dengan concern dia terhadap Pertamina waktu itu. Nah, dengan saya bisa bercampur dengan audiens ini, saya tuh di atas panggung punya cerita jadinya. Dan di sana saya punya teman, di audiens saya punya teman. Gitu, oke? Jadi istilah yang kita gunakan adalah working the room atau working the crowd, ya. Pokoknya kita muter-muter ya kemana-mana. Dan dengan cara kayak gitu kita lebih bisa menunjukkan kita menguasain dan lebih tenang di atas panggung. Oke? Berikutnya. Sambung lagi ya, cek persiapan ya. Oke, yang pertama, yang berikutnya adalah kita siap memasang dan kenali peralatan presentasi. Saya tuh nggak bisa menekankan betapa pentingnya ini ya. Jadi sebelum acara harus nanya, di sana komputer pakai HDMI atau VGA, audionya gimana? Apalagi kalau saya mau pakai video, ada nggak untuk colokin? Kemudian orang kita suka dikasih clicker ya untuk maju-maju. Kita harus tahu cara makainya bagaimana. Nah ini berapa kali ada kejadian yang di forum-forum internasional orang nggak ngeh dengan peralatannya sehingga dia ada bingung di atas panggung. Ya, sebaiknya tidak. Jadi harus tahu dan all the technical itu harus tahu. Jangan sampai kejebak. Atau yang paling klasik juga. Dulu ada direksi saya datang dengan segala macam gayanya pakai iPad. Ternyata nggak ada colokan buat iPad. iPad kan MacBook itu colokannya beda ya. Akhirnya materi yang disiapin nggak bisa tayangin. Jadi selalu mempersiapkan diri dengan tahu mengenai peralatan dan alat presentasi peraganya ya. Tata letak juga penting banget ya, karena kita bisa tahu kita akan berdiri duduk berapa jauh, berapa jarak dari audiens dan segala macam ya. Kembali lagi kalau kita nggak bisa datang di satu tempat itu, kita bisa minta panitia untuk kirim foto tata letaknya. Oke. Nah, di sini saya mau puterin video. Kalau nggak salah berikutnya ada video Ridwan Kamil ya. Dia masih menjadi wali kota di Vancouver. Nah, saya pengen kita bahas cara dia melakukan presentasi di rumah konjen.
Kalau nggak salah ini deh. Oh sorry, saya recap dulu ya. Kita recap dulu semuanya. Jadi kebetannya ada nih kalau besok-besok lupa apa yang harus checklistnya saya udah bikinin. Nanti materi ini ada di Ibu Nani ya. Oke? That's it. Nah, sorry, saya nggak ke tempatnya Kang Emil dulu, tapi kemarin diminta untuk mengenai remote atau virtual meeting kayak gini. Kalau kita lihat di mana-mana dan kita lihat di internet segala macam, ini banyak nih yang orang bilang nih, ada yang dengerin omongan dari audiensnya, koneksi internet yang stabil, matikan aplikasi, kemudian cari tempat yang sepi dan lain-lainnya supaya nggak ada gangguan, ada bayi masuk dan lain-lain, kenalin software. Banyak banget. Dan semua ini benar. Tapi kalau saya ditanya, yang menurut saya 5 hal yang paling penting untuk virtual ini adalah ini ya, koneksi internet yang stabil. Saya nggak bilang harus broadband yang bandwidth-nya gede, yang penting stabil, nggak putus-putus. Yang nomor 2 adalah audio harus jelas. Ya, gunakan mic. Audio itu sangat mengganggu kalau putus-putus. Oke? Orang bilang, oh gimana video? Ya, video. Tapi video kurang jelas, masih bisa maklum. Itu annoying, mengganggu aja. Tapi kalau audionya putus-putus, itu fatal. Oke? Nah, cara kuncinya adalah tentunya pakai mic atau headphone. Tapi kalau video, perlu cahaya yang cukup. Karena pada dasarnya kamera di atas laptop itu nggak begitu bagus ya. Nah, kalau kalian tahu di sini yang di depan saya nih ya, ada 3 lampu bank, lampu yang besar-besar, 1, 2, 3. Di belakang saya ada 2, di sebelah kiri saya ada 1. Sebelah sini ya, ada 1 untuk cahaya, semua untuk ada jarak. Jadi, karena kameranya ini belum tentu bagus, tapi yang penting cahaya cukup ya. Background, tadi di komentari mengenai background. Background saya simple aja. Yang penting nggak rame, nggak bikin berantakan. Kemudian test run ya, saya uji coba duluan tadi dengan Kang Farhan, kemarin dengan Nuri dan Mega. So ini adalah yang dilakukan untuk remote public speaking. Oke, ini supaya nggak ada yang lupa. Ada yang mau nanya atau kita mau lanjut? Silakan, Nuri, Mega. Halo. Mau di unmute aja, open kamera langsung boleh. Maaf. Ada yang nanya nggak? Alright. Saya lanjut aja ya. Nanti dikumpulin ya. Di chat grupnya aja, di chat ini ya. Alright, saya lanjut. Apa? I can't see it. Nuri, Mega? Iya, Pak. Lanjut atau gimana? Aku aja deh yang nanya, boleh gak, Pak? Boleh. Jadi kan kita ini kan angkatan akhir ya Pak ya, hampir seluruh yang hadir di acara ini juga kan bakal segera maju sidang skripsi. Bagaimana caranya kita bisa tenang pada waktu sidang gitu, nggak gemetaran atau ngomongnya juga nggak terbata-bata gitu Pak. Boleh dikasih tipsnya Pak? Oke. Saya mau kasih tahu yang namanya sidang ya. Sidang S1 itu pada dasarnya para penguji sidang itu cuma mau tahu, kalau saya nggak tahu masih model skripsi apa bukan ya, para dosen itu, penguji itu cuma mau tahu, yang Anda tulis, tahu nggak sih isinya? Basically itu. Anda tulis, tahu nggak isinya? Oke? Mereka akan nguji itu. Nah, saya kasih tahu nih caranya. Kita kan bisa antisipasi, kalau judulnya ABCD gitu ya, kita bisa antisipasi pertanyaan yang akan muncul apa. Oke? Dan kita tuh ada triknya untuk bisa meyakinkan secara confident ya, bahwa kalau pertanyaan itu muncul, Anda tinggal bilang, Pak, kalau dibuka di halaman 29 di skripsi saya, paragraf 2, itu saya jelaskan dengan banyak lebar. Itu ngomong begitu aja, dan dibuka itu nunjukin, oh ini anak ngerti.
ini anak ngerti apa yang ditulis. Itu top tuh. Itu menunjukkan confident, itu meyakinkan. Tunjukin halaman. Toh juga kerjaan Anda kan, harus Anda tahu ya. Tapi kita bisa secara strategis bisa melihat, mengantisipasi apa yang bakal muncul pertanyaannya, ya, yang kira-kira sesuai dengan judul. Yang pertama. Yang kedua, ini maaf nih para dosen penguji, saya mau cerita aja pengalaman saya jadi penguji ahli. Jadi yang di luar itu udah nunggunya lama, tegang banget, dipanggil, ditanya segala macam, terus suruh keluar, mau ambil keputusan waktu itu. Itu mereka nunggunya lama banget. Saya ingat zaman saya juga nunggunya lama ya. Tapi, tahu nggak, di dalam ruang sidang itu, ngomongin Anda lulus apa tidak, itu selesai dalam waktu 15 menit. Waktu zaman itu ya. Sisanya ngobrol. Nel, gimana babe lo, Nel? Itu si adik lo kemana sekarang? Itu ngomong kayak gitu. Dia bilang, itu pada nungguin, biarin aja, nungguin aja. Ya, biar mereka terbiasa untuk menunggu untuk satu hasil. Ya. So basically kayak gitu ya. Nomor satu adalah unjukin Anda menguasai materi yang Anda tulis, ya, dengan cara yang lebih pede, nunjukin halaman. Yang kedua adalah nggak usah takut. Anda sebenarnya udah ditentukan lulus apa tidaknya dalam waktu 15 menit kemudian. Jadi nunggu lama, santai aja. Itu akan muncul. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Maaf nih para dosen kalau ngasih tahu rahasia ruang sidang. Silakan. Ada yang ngechat aku nih Pak di WA. Katanya pentingnya skill public speaking untuk generasi milenial itu apa sih? Pentingnya public speaking untuk milenial. Iya Pak. Untuk milenial. Iya, untuk generasi kayak kita gini ya Pak. Oh my God. Tahu nggak? Kalian itu ya, saya selalu joke-nya adalah kalian itu lahir dari rahim ibunya udah megang handphone dan udah punya account TikTok. Ya, so it's very important. Ya kalian tuh udah connected banget generasi. I think they call-nya generasi apa ya? Connected generation kalau salah you guys ya, itu kalian itu. Jadi pentingnya soft skill kayak gini itu sangat penting ya. Apalagi sekarang tuh semua orang tuh bisa membuka channel sendiri dan banyak yang bagus loh. Cara penyajiannya, teknisnya, cara materi penyampaiannya segala macam. Jadi kalau kamu bikinnya biasa-biasa aja, soft skillnya biasanya, nggak bisa ngerti koneksinya, nggak bisa tenang di depan kamera, nggak ngerti cara lihatnya di kamera, atau kontennya asal-asal aja, atau audionya jelek dan bergema, itu akan ketinggalan. Orang nggak akan ada yang masuk ke channel Anda. Dan untuk generasi milenial, yang saya tahu orang-orang human capital atau personalia atau HR di perusahaan akan mengecek Anda punya social media accounts ya, di Facebook, di Instagram segala macam untuk melihat sebagai salah satu masukan untuk pertimbangan di wawancara apa tidak atau pada saat wawancara. So itu penting banget tuh. Yang gini kemampuan soft skill gini penting banget. Apalagi kalau ditulis saya pernah berdiri di depan 500 orang di acara apa. Saya pernah menjalankan ini di depan sekian ratus orang gitu ya, sekian puluh orang. Atau Zoom meeting dengan yang hari ini saya nggak tahu berapa orang di sini yang hadir. Tapi itu bisa dimasukkan dan itu akan menambah pertimbangan. Itu menambah daya saing kalian pada saat akan dipertimbangkan di wawancara apa tidak dan di hire atau tidak. Oke? That's it. Oke Pak, untuk materi yang sesi pertama ini kayaknya udah cukup ya Pak. Kita lanjut ke materi yang kedua. Ya. Yang kedua, itu kan kemarin itu Nuri sama Mega bilang grogi segala macam ya. Saya nggak tahu bisa kelihatan apa enggak nih. Belum berubah ya. There we go. Lihat nggak ya? Managing butterflies. Kalau orang Amerika bilang nervous ya, mau maju itu dibilang, oh I have butterflies in my stomach, itu tulisannya ya. Ada kupu-kupu di perut saya. Saya nggak ngerti ke orang Amerika nyebutnya kupu-kupu ya. Kalau kita kan nyebut, waduh perutku mulus banget deh gitu ya. So we're talking about managing butterflies atau bagaimana untuk mengendalikan rasa grogi atau nervous ya. Oke, teknik menenangkan diri ya. 1,
Belum nongol ya? Tunggu. Satu, kita harus rangkul ketakutan kita, ya. It's okay untuk takut. Kita harus terima itu suatu hal yang apa adanya, karena kita manusia, kita bukan robot, ya kan? Ketakutan atau nervous itu sebenarnya bisa dirubah jadi adrenalin, ya. Dan kita bisa ambil itu sebagai energi. Dan jangan salah loh, saya ngadep di hari ini, ngadepin student S1 juga, itu beberapa hari lumayan nervous juga ya. Tapi dari kemarin ngobrol sama Ibu Nani segala macam, buat saya tuh actually energi banget gitu. Karena saya pikir oke, umur saya segini saya bisa sharing kepada generasi muda. Mudah-mudahan bisa kepake. Oke? Jadi nggak usah masalah bahwa itu takut ya. Kita manusia bersyukur punya perasaan. Kalau kita datar-datar aja namanya robot. Ya. Oke, yang kedua. Tunggu. Kalian itu harus bisa visualisasikan atau ngebayangin yang akan dijalankan. Nah, saya sendiri karena saya udah sering, saya bisa sambil duduk, sambil rebahan, bisa ngebayangin step-stepnya ya. Rangkaian presentasi dari awal sampai akhir, dari naik ke panggung, ketemu, ngomong sama audiens. Tapi juga harus bisa melihat kalau saya di balik sana kayak gimana ya. Makanya saya dari pagi style belakang ini adalah untuk nunjukin bahwa oh oke, di sana kelihatan jelas. Saya di sini saya kasih tanda di lantai. Kalau saya berdiri yang kelihatan tanpa jidat saya kepotong di mana gitu. Oke. Jadi kita harus memvisualisasikan presentasinya ya. Kemudian ini penting ya. Pakai pakaian yang nyaman. Penting banget. Nanti kita lihat di contohnya di Ridwan Kamil ya. Harus rapi, enak dipakai, santai. Hari ini kebetulan ruangan ini nggak pakai AC jadi agak panas. Buat perempuan tolong nggak ribet ya, jangan nggak usah pakai apa namanya bracelet ya, itu yang banyak terus kau jalan kalau nunjuk kucing itu nggak itu mengganggu ya. Nah kalau laki kadang-kadang kalau kita pakai jas kita bisa kasih warna dasi yang warnanya merah atau kuning mengarah ke muka gitu. So itu banyak teknik yang bisa kita gunakan ya. Terus ini berikutnya, namanya power pose atau posisi tegap. Jadi sebelum tampil, kita biasakannya di samping ini berdiri tegap gitu ya, pundak tarik ke belakang, tangannya santai aja, nggak kayak gini. Saya bisa kelihatan apa enggak ya, kaki kebuka, gitu. Ini gunanya untuk kita nafas dan kembangkan diafragma. Jadi suara yang kita proyeksikan itu menjadi lebih jelas ya. Kalau kita lihat di contoh-contoh ini. Ya, ini belum berubah. Ini power pose, ya. Lihat tuh, Superman segala macam. Semua orang power pose-nya begini. Ini dengan begini kita juga lebih tenang dan lebih enak dan lebih nyaman, pundak yang nggak terlalu kaku dan segala macam. Ya, so jadi lakukan ini sebelum Anda maju presentasi. Berikutnya, kita harus atur napas ya. Jangan habis lari-lari terus, selamat pagi Bapak Ibu semua. Itu nggak, itu mengganggu sekali ya. Tahu nggak bahwa di seluruh alat tubuh kita ya, otak, jantung, darah, dan segala macam, satu-satunya yang kita bisa kendalikan itu cuma satu, paru-paru. Yang lain otak jalan sendiri, jantung jalan sendiri ya. Paru-paru kita bisa atur napasnya, pelan atau cepat. Jadi itu di bawah kendali kita, paru-paru ya. Jadi tolong diatur untuk latihan nafas, tenangkan diri, ya, karena itu di bawah kendali kalian. Oke. Reaksi lain tentunya berdoa. Ya. Sebelum mulai biasa kita berdoa. Ada teman saya yang senangnya dengerin suara hujan, musik, main musik, bergerak. Atau mendiri atau bayangin di tempat yang tenang ya, dimanapun Anda anggap itu teman. Nah, waktu saya menjadi hostnya di Global Bond, karena saya menjadi host, saya itu dengan mudah melakukan ini. Kalau perhatikan tuh semuanya cantik-cantik kan. Nah, jadi saya duduk sama yang cantik-cantik aja. Hello, nama saya Cornel, saya host Anda hari ini gitu ya. Nah, itu buat saya jadi tenang.
tenang dan senang gitu. Ya, gitu. So basically apapun yang dilakukan adalah yang bikin jangan terlalu tegang sebelum pergi ke stage ya, gitu. Cipika-cipiki aja nggak apa-apa. Alright. Nah, bukan terakhir sih. Salah satu yang penting itu adalah senyum, ya. Karena senyum itu dahsyat, ya. Kalau kita senyum, kita itu bisa merubah suasana hati. Gerakan senyum itu ngelepasin apa yang disebut dengan feel good drug, ya. Feel good apa? Feel good drug atau endorfin dan serotonin, ngurangin stres, ya. Kita nggak tegang. Kalau kita senyum, kita dianggapnya kesannya sukses karena orang happy ya, orang yang senang itu orang sukses biasanya kan. Jadi orang juga senang lihat kita. Membuat Anda juga lebih tertarik, dan kalau kita senyum dan happy segala macam akan nular kepada yang lain juga akan ringan. Dan yang terakhir, karena kupu-kupu di presentasi ini lucu-lucu aja. Jadi smiling itu penting ya. Oke? Ada seorang pakar profesional di bidang human capital, namanya di sini. Tadinya saya mau ajak undang, tapi mungkin nggak sempat, mungkin lain kali aja. Dia bilang bahwa confidence atau PD itu terbangun atas kemenangan kecil. Jadi if you do something, menang, berhasil. Satu yang lebih gede lagi berhasil. Ini berhasil. Itu akan membangun Anda punya confidence. Ya, confidence is built on small wins. PD itu terbangun atas kemenangan kecil. Oke? So, ini Anda tadi dibilang untuk lakukan beberapa kegiatan sosial dan segala macam, kerjain. Mumpung resikonya nggak gede-gede amat gitu sekarang ya, di posisi sekarang ya. Oke? So, jadi ini tolong untuk jadi pegangan bahwa confidence, PD Anda akan terbangun atas dasar kemenangan kecil yang diciptakan. Oke? Oke, sini recap cepat aja ya. Ini supaya kembali lagi, kalau mau untuk kebetan ya. Dah, lanjut. Oke, saya lanjut aja deh ya. Udah keburu sore ya. Now we talk about showtime. Kalau kita udah naik ke atas panggung. Oke. Saya mau kasih tahu aja ya bahwa orang hadir mendengarkan kita presentasi atau public speaking itu cuman atas dua dasar pertimbangan. Di luar urusan kepaksa ya. Satu, pengen dapat pengetahuan, dan kedua, ingin dihibur. Oke? Ini pengalaman saya, mereka pengen datang karena pengen dapat pengetahuan sesuatu hal yang baru atau ingin dihibur. Sehingga presentasi adalah sebuah pertunjukan. Makanya saya dengan tim saya selalu bilang, oke, 5 minutes to show time. 10 minutes to show time gitu. Dan sudah masuk, show time guys gitu ya. Karena ini pertunjukan. Jadi kenapa tadi dikomentari, wah nyiapin ini segala macam itu, karena ini saya tuh punya tanggung jawab terhadap audience untuk bisa membawa audience itu dalam suatu pertunjukan yang menyenangkan. Oke? So kembali lagi, jangan pernah anggap ini sesuatu hal yang kecil. Kita punya tanggung jawab di depan orang karena orang datang pengen dapat sesuatu dan juga pengen dapat hiburan yang menyenangkan. Oke? Oke, ini lagi tips-tips lagi ya. Ini kebetulan beberapa hal ya yang bisa lakukan. Kita bisa harus nyambung ya sama audiensnya ya, lihat kondisinya, masukin story-story personal, mungkin disambungkan dengan materi panelis atau dengan yang ada hadir di acara itu. Muncul nggak ya? Kok ini pause ya? Sorry, kepencet. Oke, yang kedua adalah kita harus tahu di mana berdirinya, di podium, duduk dan segala macam. Area gerak kita sejauh apa sih? Saya bisa lihat area gerak saya ya. Kita lihat ya, contohnya Ridwan Kamil di Vancouver, cepat aja. Tolong diperhatikan apa yang bagus, apa yang nggak bagus dari dia, dari yang saya omongin tadi ya. Mudah-mudahan lancar.
Ini adalah di rumahnya Konsul Jenderal di Vancouver. Tolong perhatikan area dia, panggungnya dia. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengar beberapa patah kata dari Bapak Wali Kota. Kepada Bapak Wali Kota kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Senang bisa berada di sini. Hujannya mirip-mirip di Indonesia lah ya, jadi feel like home sedikit. Ibu Konjen Vancouver beserta jajaran yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu, koordinasinya, dan perhatiannya, kira-kira begitu. Seumur-umur saya traveling, baru pertama saya dikasih box makan siang pas mendarat gitu ya. Ada di kamar, itu inisiatif dari Ibu Konjen. Jadi memang kalau perempuan yang memimpin kadang-kadang ada ekstra perhatian yang luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Konjen. Oke, pesan itu, yuk kita lihat apa sih yang bagus, apa yang nggak bagus dari paparannya Emil ya. Oke, nomor 1, di saat naik dia jokes membuka nyambung dengan host dan lain-lain ya. Nah, kita di sini bisa lihat, saya bikinin aja, harusnya kita diskusi, tapi saya bikin aja biar cepat. Ada nama kitanya di mana? Halo? Oke. Alright. So, kita bisa lihat ya, Emil itu pintar ya, dia suaranya bagus dalam ya. Temponya juga nggak terlalu cepat. Perhatian rambutnya rapi. Ada opening joke, dan yang paling penting dia nyambung dengan Ibu Konjen melalui personal story, yaitu dikasih box makan. Oke? Kemudian kalau untuk yang kedua, posisi Arya menyampaikan presentasi, emang dia pendek. Tapi kalau perhatikan Emil tadi ya, tangannya tuh terus megang-megang jasnya ya. Perhatiin nggak? Daftar gini, gitu ya. Saya curiga jasnya baru. Jadi mungkin masih belum nyaman, masih kaku. Bagus belum ada, udah copot labelnya kali. So ini kayak gini Anda harus perhatikan ya, bahwa itu mengganggu. Ya. Tapi karena dia pembicara yang bagus, itu ya alhamdulillah lancar-lancar aja jalannya. Berikutnya adalah ini aja, cepat aja. Kenapa penting? Kenapa sekarang? Nah, kalau perhatikan tadi di depan waktu saya buka adalah pentingnya presentation skill. Langsung di depan pentingnya kenapa buat audience. So itu udah harus dibahas di bagian depan. Kalau enggak orang akan bilang ngapain gue udah di sini gitu ya. Kemudian naik turun ceritanya juga harus diatur supaya tetap aja menarik, nggak boring ya. Nah, kalian saya minta tolong nih sekarang. Saya mudah-mudahan videonya jalan nih ya. Saya sekarang mau ajak Anda untuk menjadi seekor burung. Oke? Terserah mau burung apa, mau burung elang, mau flamingo, mau burung gereja ya. Nanti pilih di seorang burung. Nanti saya puterin video, ada bagian yang saya minta tutup mata ya, tangan dibuka begini. Nanti kalau saya bilang kiri, kita ke kiri, ke kanan, segala macam ya. Tapi ini tolong ya, yang lagi nyetir jangan, yang lagi naik motor jangan, yang lagi naik kuda jangan. Oke? Hanya lagi duduk aja, dan bukan di tempat yang ramai kayak mall ya, nanti dianggapnya aneh juga soalnya. Oke? Jadi saya akan putar, dan liatin videonya, nanti saya akan kasih tahu untuk kasih aba-aba untuk merem dan ngebayangin terbang ya. Kita lihat dulu. Be like a bird ya. Saya ngajak Anda untuk terbang bersama saya.
Kalian adalah burung yang terbang di atas air terjun. Terbang rame-rame dengan teman-temannya. Mayang di atas semuanya. Ini berangan-angan kalau diciptakan kembali jadi seorang elang laut, terbang kayak gini di atas laut. Sebentar lagi ya, tutup mata, tangannya ke depan ini, bayangin, belum ya, mayang di atas laut. Oke, tutup matanya, tangan ke samping, terbang bersama saya ya, lurus, ke kiri, semua ke kiri, sama-sama. Belok kanan. Kita nukik ke bawah. Di bawah ada laut. Kaki kita tutup dasarnya. Kita naik lagi. Sambil merem kita tengok ke kiri. Teman-temannya yang berumur macam-macam, teman satu angkatan tahun ini, tengok kanan juga teman-temannya yang lain, bentuknya burung macam-macam, terbangnya bareng. Ada ke atas, naik ke atas, di depan ada burung. Ke matanya, lewat ini dulu. Siap ya, kita mau mendarat sekarang. Panjangin. Oke, itu lagu dibuat oleh Genesis. Saya edit untuk kalian semua, mahasiswa angkatan 2021 yang ikut acara ini. Oke, that was fun menurut saya. Menyenangkan menjadi seorang burung yang terbang. Kenapa saya minta Anda lakukan ini? Adalah bentar. Oke. Karena presentasi yang menarik itu ibaratnya suatu musik yang enak. Mudah-mudahan tadi musik yang saya pilih itu enak, bisa membawa suasana hati, bisa membawa pikiran, dan semua orang yang saya nggak bisa lihat, tapi mudah-mudahan semuanya ikut ngerjain kayak gini gitu ya. Tapi kembali lagi ya, presentasi yang menarik buat penonton adalah ibaratnya suatu musik yang bagus alirannya. Oke, ingat ya. Jadi aliran itu harus diperhatikan cara kita melakukan presentasi dan alurnya. Nah ini kalau kita bikin analisa dinamika, ya ke atas adalah intensitas ya, dari rendah, medium, tinggi, dan ke kanan ada waktu. Orang ada yang bisa ngerjainnya mulai dari biasa-biasa aja, terus naik ke atas, closingnya naik, ya. Atau ada yang bisa dari bawah naik ke atas, turun lagi, ujungnya naik lagi, ya. Saya sendiri pribadi senangnya begini, mulai di titik medium,
cus langsung naik ke atas dengan yang bagus atau lucu. Kadang-kadang suka agak boring sedikit, nggak apa-apa, tapi ujung akhirnya nanti nanjak. Mudah-mudahan kita bisa lihat ujung akhirnya. Saya bikin spesial buat Anda semua. Ya. Yang saya titip, ya jangan begini ya, jangan datar ya. Ngomongnya kayak gini nanti kalian harus ini, makanya itu penting. Nah, itu kan nggak bisa. Itu audiensnya akan tune out ya, nggak akan nyampe pesennya. Cuma beli di depan kalau ngomong kayak gitu. Oke, next. Oke, tentunya gaya ini semua ditentukan oleh tujuannya. Kita presentasi, forum yang kita hadapin kayak gimana. Saya bisa santai kayak gini karena sebagian besar adalah mahasiswa, dan gaya sendiri juga. Ya, kita banyak ngejiplakin gaya-gaya yang ada di TV atau apa, nggak usah. Masing-masing punya personal style. Yang penting kita atur sesuai di forum itu. Nah, saya mau ambil contoh yang waktu di Global Bond itu, Pertamina tuh punya tata cara untuk melakukan presentasi. Biasalah BUMN ya, tak itu status. Waktu itu MC-nya mau bilang, Pak gini-gini, enggak, Anda cuma perkenalkan saya. Enggak bisa Pak, kita ada tata caranya. Enggak, ini acara saya akan bawa dengan cara sendiri. Jadi harus diperkenalkan, saya maju ke depan, saya minta izin kepada direksi untuk membawa acara itu dalam bahasa Inggris, naik ke atas panggung, ngobrol-ngobrol dengan para audiens dan ngatur dengan agenda dan segala macam. Oke, jadi tentu personal style itu harus bisa muncul ya. Itu cara ciri khas Anda sendiri. Oke, ini adalah beberapa hal lagi ya yang kita bisa perhatikan mengenai materi tayang sama gerak tubuh harus bagus. Kayak Emil bagus ya. Emil itu Pak Ridwan Kamil itu saya beberapa kali di acara yang bareng, dia maju, tapi saya nggak satu panggung, saya maju di panggung yang lain berikutnya. Tapi Emil itu proyeksi dirinya seorang yang genuine, yang apa adanya waktu itu ya, waktu di zaman itu. Jadi orang banyak yang senang sama dia. Oke. Terus kapan bicara, kapan pelan ya, itu penting juga ya, ngomong jangan datar. Kadang-kadang kalau kita berhenti, itu malah oke. Kayak tadi, itu ya, kita harus mainkan flow-nya. Oke. Berikutnya adalah dua hal ya, adalah cuman masalah kita harus ngerti, dapetin energi dari audiens, lo harus dapet tuh. Buat kita juga di depan juga nggak capek, kita seneng kalau kita bisa lihat mukanya gitu ya. Kemudian ada mengenai layar ya. Jadi presentasi itu pada dasarnya ya, saya terus terang udah nggak pernah ngerjain presentasi. Saya selalu bercerita, tapi gambar ada dalam presentasi itu biasanya cuma latar belakang. Hari ini agak beda karena ini adalah sebenarnya materi workshop ya. Oke, ini ada recap-nya. Supaya kalian nanti kalau ada kebetan, tinggal lihat ini untuk checklist, ingetin diri ya. Sip. Oke, saya lanjut. Ini karena waktu udah sore, saya lanjut aja dulu ya. Mau selesai. Oke. Ada beberapa do's and don'ts ya untuk menjadi presenter. Kita recap ya. Yang jangan. Kita mulai dengan yang jangan dulu. Nomor 1, jangan baca tulisan di layar belakang Anda ya. Seringkali perhatikan deh. Terus ada si proyektor ya. Ini. Jangan. Karena penonton itu bacanya lebih cepat dari kita ngomong. Oke? Jadi dia akan terus selesai, terus mana dia berikutnya ya. Kedua adalah jangan bikin tulisan-tulisan kecil ya. Kalau terlalu susah baca, jadi orang susah baca, apalagi di virtual meeting kayak gini, di mana sebagian dari kita itu menggunakan handphone ya untuk lihat ya. Yang berikut juga, be careful ya, kalau dalam presentasi jangan pernah ngebelakangin audiens untuk nunjukin sesuatu di belakang naik panggung. Maaf ya, saya ngebelakangin Anda sekarang. Ini kan nggak enak kalau saya giniin kan. Kan nggak enak ya, nggak sopan di Indonesia ya. Jadi kalau kita mau ini, kita biasanya mundur ke belakang, gini, dan kita maju ke situ. Oke? Kemudian jangan bicara terlalu cepat. Nah, saya masalahnya dianggapnya ngomongnya terlalu cepat sih. Dan suka lupa senyum saya kadang-kadang. Oke? Terus yang do, nih, yang do, oke? Anda sebagai presenter, kalau dalam presentasi fisik tatap muka,
cari peserta yang ramah mukanya. Saya anggap sebagai anchor audience bahasa saya ya, atau jangkar ya, supporter yang jangkar. Karena kita kalau ngeliat orang yang kita kenal atau ramah atau mendukung, kita senang lebih tenang. Makanya penting untuk yang tadi saya bilang, work the audience, work the room ya, kita kenal sama orang banyak gitu. Jadi yang ada kita kenal di audience itu jadi teman. Nah, sebaliknya ini penting nih guys buat yang lain. Kalau teman Anda satu tim maju, kamu sebagai teman harus kasih apa yang saya sebut supportive signaling ya. Dia ngomong sesuatu, kita liatin terus manggut-manggut. Ya. Saya maju sekarang biar kelihatan manggut-manggut. Ya. Jangan main HP please, jangan bicara. Karena signalnya bagi yang audience lain, dia akan ngelihat, oh temennya aja nggak dengerin, temennya aja ngobrol pada saat dia bicara. Berarti yang diomongin nggak terlalu penting. Oke, signalnya kayak gitu. Jadi Anda sebagai teman harus mendukung temannya yang maju. Karena satu saat kamu ada di depan, yang lagi maju akan ada di audience. Dia akan ingat dulu gua presentasi dia ngobrol lagi, gitu ya. Jadi sementara dulu tuh saya presentasi dia ngeliatin si manggut-manggut, gue seneng jadi tenang gitu, jadi dingin. Posisi sebagai bicara berdiri versus duduk juga mempengaruhi, karena kalau kita ada audience di bawah, kita di atas, kita berarti melihat ke bawah ya, itu ada pengaruhnya juga. Nah, yang penting juga selalu review ya, dikaji ulang kalau udah selesai, bukan bilang tadi hebat lo keren lo gitu. Itu given. Tapi harus melihat hal-hal apa yang bisa dilakukan supaya bisa lebih baik ke depan. Selalu lihat itu ya. Langsung dalam waktu 10 menit selesai, review sama teman-temannya, gue bisa lakukan apa yang baik gitu. Jadi kalau untuk bilang itu keren segala macam, oke lah. Tapi nggak terlalu penting lah menurut saya. Itu memang tugas kita untuk bagus ya. Here we go. Ini kearifan 5 nama saya. Your job is not only to convey, but also to convince with confidence. Tugas Anda bukan hanya untuk menyampaikan, Tugas Anda bukan hanya untuk menyampaikan sesuatu, tapi untuk meyakinkan dengan pede. Tapi jangan lupa loh, kita harus fun ngerjain ini. Oke? Karena presentasi itu fun. Oke? Nah, ini jelang mau buka. Saya jalan dulu. Ini kebetulan ceritanya saya penggal, tapi saya mau kasih closing ini sebagai penutup acara saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There we go, done. Mudah-mudahan nggak terlalu buruk koneksinya tadi. Terima kasih Bapak untuk materi. Yang mau bertanya silakan bertanya ya. Karena untuk 5 orang bertanya bakal dapat merchandise dari CDC. Jadi kesempatan kalian buat dapetin hadiah itu. Dapat hadiah ya? Iya Pak, dapat hadiah buat 5 orang penanya. Asik, tadi saya mau nyiapin juga, tapi saya bingung mau nyiapin apa. Oke, silakan. Ya Kak, Tenuri. Ya, Dek. Wabarakatuh. Sebelumnya kenalin Pak, nama saya Dede Darmawan dari Prodi D3 Akuntansi, kelas 6 Akuntansi D3 A Karyawan.
Di sini saya tertarik banget tadi sama pembahasan yang di awal banget. Sebenarnya kan public speaking ini hal yang mendasarnya itu rasa keberanian diri ya untuk dapat berbicara di depan umum. Tapi kalau misalkan kita kayak dinasehatin, dikasih wejangan, bahkan diri kita pengen kayak nyoba nih buat kayak bisa kayak public speaking atau ngomong dengan PD-nya di depan umum, kadang masih banyak dari buat kayak ngutarain apa yang pengen kita utarain. Kadang kita udah berani nih buat ngomong, tapi kita tadinya pengen ngomongnya panjang kali lebar ya, taunya kita cuma bisa nyampein kayak 1-2 poin yang kita sampein. Nah itu cara ngatasinya, cara benar-benar buat tingkatin PD kita yang realnya itu seperti apa ya Pak ya. Terima kasih. Oke, suaranya putus-putus. Nuri, nanti diulang lagi dong ya. Suaranya adik putus-putus barusan. Jadi intinya gini Pak, dia mau menjelaskan, sekian banyak yang mau dia jelasin, cuman dapat 1-2 poinnya doang yang bisa dia utarain. Itu bagaimana Pak? Oke, good. Adik itu bagus, itu tipikal banget ya. Nomor satu, kadang-kadang kita gaya yang paling senang yang sekarang lebih sering digunakan adalah nggak terlalu banyak preambulnya ya, depannya nggak panjang-panjang amat ya, langsung straight ke materinya. Kita di YouTube juga banyak yang langsung straight ke materinya. Nomor satu itu. Kedua adalah Anda harus seleksi dulu. Di sekian banyak yang penting mana, yang nggak penting mana. Atau yang penting mana dan yang menjadi pembahasan itu bisa disusulkan pada saat orang bertanya ya. Oke? Tapi kamu harus pinter, karena waktu semua orang itu pendek ya. Buat kamu nggak penting, buat orang mungkin nggak terlalu penting. Tapi Anda kalau tahu audiensnya, cari yang hal-hal yang beresonansi dengan kepentingan pemirsanya, ambil itu aja. Oke? Jangan terlalu banyak yang mau disampaikan, kecuali waktunya banyak ya. Nah, sebagai informasi, ini materi saya banyak banget. Saya penggal abis nih, mungkin edit sepertiganya sudah saya habisin, karena waktu kan pendek ya. Tapi kayak gitu, harus dilatih tuh. Dilatih. Oke? Baik, Pak Pamel, terima kasih banyak buat jawabannya. Sangat bermanfaat dan membantu sekali. Nah, kalau mau ada yang nanya lagi tuh, Gmail gue tuh ada di situ tadi ya. Nanti bisa email aja ke gue, ntar gue jawabin. Oke? Next. Next. Ada lagi nih Pak. Namanya itu Arlin Novianti Haryanto. Dia nanya, perkenalkan nama saya Arlin Novianti Haryanto dari jurusan Manajemen Keuangan S1. Izin bertanya lagi Pak, untuk teknik menenangkan diri yang sudah Bapak bahas sebelumnya, teknik tersebut kan biasanya digunakan pada saat kita bertatap muka atau langsung. Nah, apakah teknik tersebut bisa juga dipakai pada saat tidak bertatap langsung? Atau adakah cara lain atau teknik lain yang dapat dilakukan untuk menenangkan diri sebelum melakukan presentasi online? Dan bagaimana kita mengetahui dan memahami audiens pada saat melakukan presentasi online karena tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti sekarang ini, Pak? Terima kasih. Oke. Itu pertanyaan relevan banget ya untuk zaman sekarang. Emang susah ya kendalanya. Di satu sisi ini bagus, orang nggak usah pergi kemana-mana gitu ya. Tapi dinamika audiens itu jadi terkendala banget ya. Saya pikir gini, nomor satu, apakah teknik relaksasi perlu dilakukan? Jawaban saya perlu. Jangan salah loh. Waktu saya udah selesai dari pagi, udah setup segala macam, saya rebahan dulu, saya dengerin musik. Saya kebetulan seneng lihat sepeda, saya liatin gambar-gambar sepeda gitu misalnya ya, sepeda gunung gitu ya. Itu bikin saya tenang. Ya, oke. Kemudian itu apapun yang Anda bikin tenang, lakukan. Ada yang mau sholat, silakan sholat. Ada yang mau diam, mau denger musik, silakan. Tapi tetap aja perlu. Dan apakah perlu untuk teknik relaksasi yang berdiri gitu kayak gini nih? Menurut saya sih perlu, karena di layar akan kelihatan loh. Kalau kita gini bungkuk ya. Jadi please, semua tetap aja sama lakukan. Napas juga diatur ya. Pilih butir-butir yang penting. Oke. Terus apa yang keduanya gue lupa, nggak ada. Yang kedua itu adakah cara lain untuk teknik lain yang dapat dilakukan untuk menenangkan diri sebelum melakukan presentasi online, Pak? Ya, oke. Tadi udah dijawab ya. Kemudian adalah feedback ya. Gimana dapetin feedback? Memang nggak gampang sih. Di depan saya nih, terus terang nih sih pakai layar gede banget nih. 60 inci loh. Itu pun masih ada panel-panel. Saya nggak bisa lihat kalian. Apalagi yang dibikin gelap ya. Apalagi yang tembus. Adik tembus tuh.
Tapi kayak Nuri saya bisa lihat senyum. Nah, buat saya energi. Saya ngeliatin dari tadi Nuri di tengah, karena pas Nuri di tengah saya taruhnya ya. Jadi buat saya itu jangkar. Caranya adalah begitu. Kalau kita bisa melihat orang yang gambarnya jelas, saya lihat Mega juga sebelah kiri. Hari ini dicopotin maskernya, kemarin dipakai masker ya, Mega ya. Saya seneng ya. Saya senang. So, ini caranya untuk feedback. Kenapa? Ya, so kayak gitu deh. Itu memang kita terkendala ya, tapi kita cari jangkar-jangkar yang kita bisa menenangkan. Kalian sebagai temannya saya, atau kemarin Nuri dan Mega udah kenal jadi teman saya, sekarang memposisikan diri untuk memberikan supportive signaling ya, signaling yang supportive ya, muka di ini, kayaknya Mega pakai lipstick barusan gitu, bos saya senang jadinya gitu ya, oke? Oke, next question. Ya, selanjutnya itu dari Yumi Takeda, Pak, dari manajemen S1 mau bertanya cara berpresentasi di hadapan audiens yang senior itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oh, audiens yang senior ya. Oke, nomor satu sopan. Nomor satu sopan. Ya, harus sopan. Santun ya, gitu sopan. Saya ambil contoh pengalaman saya sendiri ya. Waktu saya ngerjain, saya presentasi di dalam luar negeri itu sering banget. Tapi yang paling agak penting terhadap pertanyaan ini adalah waktu saya lakukan di Pertamina. Kalian tahu ya BUMN itu jenjang-jenjang dan tatanan itu kan kencang banget ya. Nah, waktu saya melakukan presentasi itu ada PLT Dirut lagi keluar negeri dan orang itu sangat ningrat banget. Ya, ada direksi yang agak santai, tapi dia benar-benar yang saya Dirut, gitu, yang udah gitu. Saya sopan. Jadi pas saya maju, ini di belakang saya sana panggung, saya samper ke depan, saya bilang, Pak Dirut, Pak ini saya bilang namanya, mohon saya menjalankan acara ini dalam bahasa Inggris, Pak. Oh ya silahkan, udah. Gitu. Sopan terhadap orang yang saya anggap senior. Yang lain memang banyak senior di sana ya, investment banker segala macam. Tapi paling enggak mereka karena orang luar negeri agak lebih santai ya. Mereka tujuan untuk dapat informasi dan dihibur kan, saya bilang ya. Tapi kepada yang senior kayak gitu harus santun di depan. Mohon izin saya membawakan acara ini dengan gaya milenial, Pak. Mohon izin saya membawa acara ini dengan bahasa Inggris gitu ya. So, kasih tahu santun, dihormati orang yang dihormati. Kita hormati orang yang perlu dihormati, dapat persetujuan, kita jalan dengan gaya sendiri lagi yang sesuai dengan audiensnya. Oke? By the way, di luar negeri mungkin nggak terlalu penting ya gitu-gituan. Ya, tapi di Indonesia kita kan timur ya. Oke? Next. Yang mau bertanya buat teman-teman. Pak Yan Purba, salam kenal. Saya lihat Bapak tadi manggung-manggung. Siap, Pak. Ini acaranya bagus sekali, Pak. Jadi tadi saya kirim chat ke hostnya. Saya butuh rekamannya nih, saya bilang ini bagus sekali, Pak, bagus sekali. Terima kasih, Pak. Kasih kesempatan. Jadi ketua pembina yayasan kita itu juga senang lihat itu, Pak. Teknik-teknik jadi public speaking. Beliau kadang-kadang, tadi gambar yang Bapak bikin tadi itu Pak, itu benar itu. Jadi dia naik dulu, melengkung, kemudian naik lagi, jadi kesannya enak gitu. Kesannya enak gitu. Jadi menarik ini Pak, saya senang sekali acara ini. Ya. Saya nanti mau adopsi, mau share juga sama mahasiswa nanti. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak tanggapannya. Makasih Pak, makasih Pak, makasih. Nah, guys, lihat nggak tadi gitu? Oh, tapi ada pertanyaan saya juga, boleh Pak ya? Oh, boleh, silakan. Nah, jadi dua hal tadi itu, kita mendapat support dari yang nampak semangat ya Pak ya. Tapi kadang kita bisa juga kehilangan konsentrasi begitu ada yang misalnya di audiens dia keluar meninggalkan forum karena zooming ya. Tapi kalau itu dalam satu pertemuan dia sengaja keluar. Wah itu
Gimana ngatasinnya itu Pak? Kita jadi galau itu. Ya, Pak, that is a great question. Nih adik-adik teman-teman ya, ini orang yang punya jam terbang ngomong nih, yang Pak Yan ini ya. Jadi itu sering terjadi. Nomor satu Pak Yan, buat saya ya, kalau saya seorang presenter, itu tugas saya untuk membuat audience itu tertarik, mau stay on. Ya, ada dua tolok ukur keberhasilan kalau saya bicara ya. Nomor satu, nggak ada yang main handphone. Dan biasanya tim saya sebar sana ngasih tahu berapa orang main handphone, dia bilang, Pak, nggak ada main handphone atau buka laptop. Itu menunjukkan bahwa kita berhasil mesmerize ya, memukau sesuatu dengan cara yang menarik. Kedua adalah pada saat kita selesai, orang datang nanya. Itu artinya kita berhasil, dan mereka kadang-kadang suka malu bertanya di forum gede ya. Nah, tapi kalau ada yang meninggalkan, saya juga suka agak sedih ya, kayak gitu. Tapi kalau saya cukup pede, saya pengen kadang-kadang saya ledek aja. Terima kasih Pak, udah sempat mendengarkan 10 menit awal. Saya tahu bahwa mungkin ada urusan lain. Silakan, bisa lanjutkan Pak. Saya terusin aja gitu. Tapi maksudnya dengan acknowledge kayak gitu, orang terus terang, ya kalau bisa pas lagi break dong pindahnya, jangan pas gue lagi ngomong, lo berdiri terus pergi gitu kan. Itu nggak santun. Kita santun ke audience, sepatutnya audience juga santun sama kita kan. Nah, tapi kalau enggak ya kita anggap aja, oh dia ada kepentingan lain. Oh dia cukup santun karena ada telepon penting dari istrinya, nggak mau telepon di sini dia keluar. Bisa aja kayak gitu sih Pak. Ya. Nah, tapi satu hal nih Pak, saya pernah kejadian di Pertamina, ada tim member saya yang memang orangnya nggak terlalu santun. Saya ajak bertemu dengan para investment banker, dia ngeluarin handphone. Dia ngeluarin handphone pada saat saya bicara. Saya bilang berbicara, saya bilang, excuse me, Anda kalau ada yang perlu penting, saya persilakan keluar. Di depan orang banyak. Itu tim saya. Karena dia kalau mau, maksud saya udah ajari kalau tim saya itu ada mau angkat telepon, itu di bawah meja. Jangan di atas meja. Itu nggak sopan. Buat seorang presenter ya, apalagi tim member loh. Itu ya. Nah, saya tegur, silakan kalau mau keluar nggak apa-apa. Kita supaya ada yang lebih penting mungkin. Nah, jadi itu cara menegur sopan. Kalau dalam forum itu kayak kelas ya Pak ya, ada yang ngomong, ya, saya tuh nggak pernah mau negur, lo jangan ngobrol, itu nggak sopan. Jadi ini guys, ini ada caranya nih. Jadi kalau kita di atas panggung gini, kemudian di depan ada meja ngobrol, kita samperin, sampai kita ngobrolnya terus ada meja di deket ya, terus kita ketok-ketok aja meja di depan orang. Karena kita berdiri, dia duduk, dan kita datang masuk ke ruang pribadinya dia, itu udah nggak nyaman tuh Pak. Ya. Nah, baik sambil kita ngobrol, kita nggak gubris sama sekali ya. Kita sambil ini ngobrol, sambil ketok-ketok, jamin berhenti, Pak. Jamin berhenti. Itu istilahnya adalah audience control, pengendalian audience. Kita harus bisa ngendaliin. Karena kalau kayak gitu, nular, Pak. Ya, menguap itu nular juga. Kalau orang ada helai, bahasa Sundanya yang nguap itu nular ya. Jadi kalau bisa, jangan bikin orang nguap di dalam waktu kita presentasi. Oke? Sip. Makasih banyak Pak pertanyaannya. Silakan yang lain. Ini ada dari Rasifa Nadila, Pak. Selamat sore, Pak. Saya Rasifa Nadila dari Manajemen Pemasaran S1. Izin bertanya, bagaimana ya cara mengemas materi yang berat atau berbobot supaya dapat dipresentasikan secara ringan dan mudah dipahami audiens? Terima kasih sebelumnya, Pak. Very good. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Saya ambil contoh real ya, karena saya harus jatuhkan ke kehidupan sehari-hari yang nyata. Saya waktu itu mendapat tugas untuk ngomong di depan orang keuangan dan lain-lain berkaitan dengan sesuatu hal yang berat, yaitu sanksi Iran. Ya, Iran sempat disanksi oleh Amerika Serikat. Saya ngomongin sanksi itu karena kita punya mengakses dana dari luar negeri yang ditransaksikan di perbankan Amerika, tapi ada kelompok direktorat lain mau jual beli sesuatu dengan Iran. Ya, kalau kita melakukan transaksi, kita sudah melanggar aturan tataran yang ada, dan kita bisa tidak dapat akses keuangan dari luar negeri ya. Jadi saya harus jelasin kenapa apa itu sanksi Iran, bagaimana prosesnya, dampaknya gimana. Itu topiknya gak ada yang mau ngomongin, dan itu kebetulan domain saya ya, domain saya. Jadi saya harus ngomongin. Nah, saya nggak ngerti ya, tapi karena saya paham banget dan saya merasa itu satu yang penting. Saya presentasi nggak duduk, berdiri kayak gini nih.
Kemudian sebelum saya ada seorang lawyer juga ngomongin mengenai sanksi internasional. Saya ngomongin sanksi Iran yang dampak. Saya maju, saya ngobrol segala macam. Pas saya duduk lagi, saya kasih visual yang gampang dilihat, timeline segala macam. Ada tekniknya lah, yang gampang, nggak usah kecil-kecil, tapi gampang. Dampaknya kalau kita lakukan, dampaknya kalau tidak lakukan, clear semuanya. Ya, perhitungannya kayak gimana. Kemudian pas selesai, saya duduk. Terus lawyer dari luar negeri bilang, wah Cornel, that was mesmerizing. Mesmerizing itu memukau. Saya tuh sampai nggak ngelepas mata dari kamu. Nah, saya gerak-gerak gini. Nah, saya tanya juga ke tim saya, apakah ada yang buka handphone atau laptop? Dia bilang, nggak ada satupun, Pak. Nah, caranya gimana? Nomor satu, kita harus tahu materinya luar dalam. Kita harus passionate. Ya, kita harus tahu bahwa ini penting banget, guys, gitu ya. Dan kita harus nyampaikan secara dengan visual-visual yang mudah diikutin. Terakhir adalah kita berdiri dan bergerak kayak gini. Ya, kita ngomong dengan gestur tangan, jangan di belakang meja. Belakang meja itu adalah saya dan Anda terpisah. Saya membuat benteng terhadap Anda. Itu orang akan membuat benteng, akan buka handphone gitu ya. Kalau saya di depan, saya bilang, saya di sini untuk membantu Anda. Saya mau bercerita untuk Anda supaya kita nggak kejeblos sama-sama nih. Gitu. Beda ceritanya. Jadi caranya kayak gitu ya. Kembali lagi, saya ulang lagi ya. Kita berdiri. Kita harus bisa menjelaskan dengan yang baik, kita harus tahu materinya, kita harus yakin materi itu penting banget, yang berat itu, dan kita harus tampilkan secara visual, secara mudah untuk dipahami. Oke? Mudah-mudahan kejawab. Ada yang lain? Ada nih Pak, satu lagi, tapi dari Arlin ya Pak. Dia nanya lagi, tapi ini terakhir ya Pak. Karena waktunya sudah tidak mencukupi. Jadi dia nanya gini Pak, mengapa kita perlu memahami dan mengetahui setelah mengikuti presentasi kita? Menurut Bapak, apakah cara jitu supaya kita bisa membuat para audiens menjadi merasa senang, lalu audiens juga merasa kalau presentasi kita itu bermanfaat untuk dibawa pulang, dan presentasi kita itu tidak meninggalkan kesan membosankan pada saat penyampaian materinya? Terima kasih Pak. Ya, oke. Bagian pertama, Anda suaranya putus, tapi saya nangkap di bagian kedua. Gimana caranya supaya bermanfaat? Nggak, ini ya. I think nomor satu yang saya bilang ya, yang persiapan adalah kenali audiens Anda. Nomor satu, harus tahu profilnya. Saya tahu median umur kalian berapa. Saya tahu masalah morales yang dihadapi sama kalian apa. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang memiliki dampak terhadap kepentingan kalian semua. Sebagai audiens saya ya. Nah, itu nomor satu itu. Ya, harus tahu. Nanya, audiens gue siapa sih? Berapa laki, berapa perempuan, pendidikannya gimana, mereka apa. So, kalau kita bisa tahu audiensnya, itu kita paling nggak bisa menempatkan diri di pihak mereka. Ya, sehingga materi yang kita sampaikan itu bisa di tailor-made, ya, disesuaikan. Kedua adalah, sebenarnya ada satu materi di sini yang saya nggak tayangin. Waktu itu Steve Jobs itu yang pencipta Apple, memperkenalkan handphone atau smartphone. Ya, zaman dulu ya guys, believe it or not tuh nggak, smartphone yang jadi satu nggak ada gitu. Ada alat musik, ada alat telepon, ya nggak Pak Jan? Ada alat untuk internet gitu ya. Tapi pas jadi satu di smartphone itu adalah di tahun 70-an. Dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting dengan cara yang mudah, dengan visual yang sangat simple. Dia gerakannya juga santai, pakaiannya juga nyaman. Visualnya, aturannya, rumusannya seorang Steve Jobs, kenapa selalu berhasil, adalah di belakang dia layarnya gede, ada gambarnya sesuatu, dan kata-kata yang ada di dalam layar tidak lebih dari 5 kata. Selalu, perhatikan deh, cari Steve Jobs deh. Tayangan dia, kata-katanya nggak lebih dari 5 kata. Bahkan kurang kadang-kadang. Cuma 1. Jadi dengan kita simple, kita tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh audience, kita juga menjadikan diri kita approachable ya, kita datang kayak gini, kita mendekatkan diri gitu ya. Itu mudah-mudahan akan nempel. Dan visual-visual itu bisa dipakai untuk mendorong pesannya ya, cari yang video klip yang bagus atau musik yang bagus gitu ya. Itu hanya untuk membuat suasana. Tapi nggak usah selalu gitu juga ya. Kadang-kadang kita cukup dengan menyampaikan asal kita bisa menyampaikan dengan sesuai dengan target audience. Oke? Sip. Baik Pak,
untuk penyampaian materinya sudah selesai ya Pak. Dan sesi tanya jawabnya juga sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Pak sebelum ditutup? Dari saya udah terima kasih banyak udah alokasi waktunya sore-sore kayak gini. Saya minta maaf kalau ada yang agak, terutama buat yang para senior ini kalau gaya saya kayak gini ya. Tapi karena mayoritas audiens adalah mahasiswa, jadi santai aja. Saya juga minta maaf kalau misalnya koneksinya nggak begitu bagus. Materi ini semua udah saya kasih ke Mas Farhan. Dalam bentuk PDF saya udah kasih ke Nuri dan Mega dan Teh Nani juga. Oke. Sekali lagi dari saya terima kasih sekali lagi atas kesempatan waktunya yang udah jauh-jauh dari magang segala macam. Sekali lagi terima kasih. Saya udah berjanji kalau misal COVID kita udah tenangan, insya Allah saya mau mampir main kenalan pribadi ya. Diri sendiri jauh lebih enak. Oke. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk penyampaian materinya. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan sedikit hasil materi kali ini. Public speaking itu bukan suatu hal yang menakutkan, asal kita dapat mengendalikan diri kita sendiri, banyak berlatih, diberikan. Dengan begitu, public speaking menjadi hal suatu yang menyenangkan. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kornel Hilmawan Sumardi, juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Saya kembalikan acara ini kepada MC, semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih kepada Bapak Kornel atas pemaparan materinya, dan kepada moderator juga, terima kasih sudah memandu berjalannya sesi materi tadi. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku MC, mohon maaf atas salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sesi foto dulu ya, sesi foto. Oh iya, foto. Ya, kita buka dulu videonya, mohon maaf. Saya lupa nih, mohon maaf. Saya perkenalkan Pak Ian Purbani, Dekan Fakultas Teknik Informatika dan Pariwisata kami. Oh, ya. Ada ya? Interesting. Ada di sini ada Pak Warek 1, ada Pak Warek 1, Pak Dr. Firdaus, ada Pak Angga, Kaprodi dari Biokewirausahaan, ada Pak Edi Nurhamad dari Kaprodi dari Teknik Informatika, ada Bu Sinta dari Vokasi, ada siapa lagi nih? Saya belum. Itu mungkin saya tadi lupa, saya nggak perkenalkan karena tadi Yan tidak terlihat di layar saya. Maaf ya Pak Yan ya. Ya. Yang penting udah kenal Pak. Kita udah kenal Pak sekarang. Nah, sekarang kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Ya, bisa Bapak Ibu mohon izin saya akan membantu untuk mendokumentasikan foto sesi bersama. Ada terlihat. Baik. Terima kasih Bu Rati sudah membuka kameranya, Pak Iswandi. Ada Pak Iswandi, ada Pak Bu Rati. Hitungan 1, 2, 3, ada 5 halaman. Ya. Baik. Silakan berpose 1, 2, 3. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Halaman ketiga ada 5 halaman. 1, 2, 3. Halaman keempat 1, 2, 3. Halaman terakhir 1, 3. Baik Ibu Nani, silakan. Sudah. Terima kasih Pak Farhan.
Makasih Pak Fahan, terima kasih loh dibantu. Sama Pak Kornel. Ini ada Bu Rati Dekan Manajemen Bisnis nih Kang. Ada Pak Ajat Kaprodi Akuntansi, ada Pak Iswandi Kaprodi Manajemen. Alhamdulillah kita semuanya hadir di virtual ini untuk ngikutin webinar ini. Terima kasih banyak sekali lagi Kang. Dulu sama partisipan screenshot juga. Ya benar-benar. Udah mungkin udah selesai Mega? Udah Ibu. Udah oke. Ya. Oke, makasih ya semuanya Bu Rati, enggak Pak Nusa. Terima kasih banyak. Mau jaga sehat ya, jaga sehat. Kapan-kapan Terima kasih, sehat-sehat semua. Sama-sama. Izin live ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu enggak lah sih.